pertanyaan sama, apakah S yang seperti ini bebas linear di ruang vektor ini di R4? Jadi langsung pakai teorema ya. Kalau pakai teorema berarti tinggal cek kombinasi linearnya sama dengan 0, apakah hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Berarti K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3 sama dengan 0. Nah, ini kombinasi linearnya sama dengan 0. Jadi K1V1-nya 1, 2, 2, min 1 ditambah K2V2-nya 4, 9, 9, min 4 ditambah K3V3-nya 5, 8, 9, min 5 sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, berarti ini sama dengan K1 ditambah 4K2 ditambah 5K3 sama dengan 0, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 8K3 sama dengan 0, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 9K3 sama dengan 0, min K1 min 4K2 min 5K3 sama dengan 0. Nah, ini kita ketemu sistem homogen lagi. Sistem homogen dengan 4 persamaan tapi cuma 3 variabel. Jadi kita nggak bisa cek pakai sifat determinan ya. Ini harus cari manual dan saya sudah cari. Kalian bisa cek sendiri bahwa ini K1 sama dengan K2 sama dengan 3 sama dengan 0. Hanya ini solusinya. Nggak ada yang lain ya. Jadi kesimpulannya S-nya adalah himpunan yang bebas linear di R4. S yang mana? S yang ini. S yang ini. Yang ini yang mana ya? Kumpulan faktor-faktor ini. Jadi faktor-faktor ini bebas linear. Artinya apa? Nggak ada yang saling bergantung. Nggak ada yang ini diperoleh dari sini, atau ini diperoleh dari dua yang ini, atau yang ini diperoleh dari yang dua ini. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh 434. Contoh 434 ya. Nah, kalau tadi contohnya vektor ya. 3 contoh sebelumnya adalah vektor. Sekarang kita contohnya ruang vektornya adalah polinomial. Nah, V, ruang vektornya itu V sama dengan Pn. Pn ini apa? Pn ini mengumpulkan semua polinomial-polinomial yang berderajat kurang dari atau sama dengan n. Jadi semua polinomial yang berderajat kurang dari n dikumpulkan masukkan ke V, yang sama dengan n juga dikumpulkan di V ya. Nah, terus S-nya itu himpunan yang isinya P0, P1, P2, Pn. Dengan P0-nya definisikan ini. P0-nya 1, P1-nya X, P2-nya X kuadrat, Pn-nya X pangkat N. Nah, cuman ini. Pertanyaannya sama. Apakah S ini bebas linear di Pn? Nah, ya. Berarti sama ya. Kalau mau mencari bebas linear berarti kita harus cek kombinasi linearnya K1 itu mulai dari 0 ya. Berarti K0, P0, K1, P1 ditambah K2, P2 dan seterusnya sampai Kn, Pn sama dengan 0. Apakah hanya dipenuhi untuk semua skalarnya ini 0. Nah, kalau semua skalarnya hanya dipenuhi 0 berarti dia bebas linear. Kalau ternyata ada yang nggak 0 memenuhi ini, yang nggak semua 0 dan memenuhi ini berarti dia tidak bebas linear. Nah, udah berarti kita masukkan K0, P0-nya 1 ditambah K1, P1-nya X ditambah K2 X kuadrat ditambah Kn X pangkat N sama dengan 0. Nah, ini kalau dirapikan berarti jadinya K0 ditambah K1X ditambah K2X kuadrat seterusnya sampai Kn X pangkat N sama dengan 0. Ya. Nah, kita ketemu polinomial berderajat n ya. Sama. Coba flashback dulu. Kalau saya punya x kuadrat min 3x plus 3 sama dengan 0, ada berapa x maksimal yang memenuhi ini? Nah, cuma 2 ya. Cuma 2 karena ini bisa difaktorkan paling maksimal cuma begini. Nah, x sama dengan berapa atau x sama dengan berapa ya. Jadi X-nya maksimal 2 yang berbeda yang bisa memenuhinya sesuai dengan derajat tertingginya. Sama, kalau saya punya X pangkat 3
X pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah X min 5 sama dengan 0. Nah, lihat, ini polinomial berderajat 3. Berarti ada berapa banyak X yang memenuhi ini? Maksimal, yang memenuhi persamaan ini. Maksimal 3, kan? Ya, karena dia kalau difaktorkan, maksimal begini kan bentuknya. Nah, baru X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, atau X sama dengan berapa. Nah, jadi ada 3. Nah, sama, ini juga sama. Nah, ini polinomial berderajat n. Jadi maksimal X yang memenuhi ini itu ada n. Ada nx, ya, yang memenuhi persamaan ini sama dengan 0. Nah, padahal sekarang kita lagi ngomongin X-nya atau ngomongin skalarnya? Kita lagi ngomongin skalarnya, nggak ngomongin X-nya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya berarti X-nya